habis kawin masing-masing jaga aib suami atau istrinya, juga jaga aib keluarga, orang lain tak boleh tahunya, karena itu haram membuka masing-masing aib keduanya. Semua orang punya rahasia, aib tersimpan dalam dirinya. Ya Muhaimin ya salam salim dawal muslimin bin nabi wa bi ummil mu'minin. Ya Muhaimin Ya Allah, lembutkan hati pengantin, laksana Nabi Adam dan Hawa. Ya Allah, satukan hati pengantin bagai Ibrahim dan Hajarnya. Ya Allah, satukan hati pengantin laksana Yusuf dan Zulaikha. Ya Allah, lembutkan hati pengantin bagai Al-Amin dan Khadijahnya. Ya Muhaimin ya salam salim dawal muslimin bin nabi khairil alam wa bi ummil mu'minin. Ya Muhaimin ya salam salim bin nabi khairil alam wa bi ummil. Mari kita doakan semoga berbahagia, tuntung pandang roh irahayun, tuntung أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: العلم النافع، ilmu yang wajib kita tuntut, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mengenalkan kita dengan Allah, membuat kita bujur melaksanakan dan maasi perintah Allah, membuat kita punya akhlak dan budi pekerti dengan Allah dan makhluk. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita kenal pinandu dengan Allah, Allah yang kaya, Allah yang alim, Allah yang hebat. Terlahirlah pujian-pujian, kekaguman dan sanjungan kepada Allah. Siang, malam, pagi dan sore, mulut ini rasa koler, rasa malas berhenti memuji dan menyanjung. Kenapa? Karena ilmu mengantar seseorang melihat yang hebat Allah, yang alim Allah, yang kaya Allah, yang sempurna Allah. Ilmu yang membuat dia dekat dengan Allah dan jauh
jauh dari merasa mengaku dirinya kaya, dirinya alim, dirinya hebat. Apabila ilmu itu melahirkan seperti ini, namanya al-ilmun nafi'. Ilmu yang membuat kita jauh dari Allah, artinya kita kadang merasa yang alim Allah, kita kadang merasa yang hebat Allah, yang sugih Allah, yang segalanya Allah. Kededak kita merasa itu, malah kita merasa yang hebat kita, yang alim kita, yang mulia kita, yang kaya kita. Semakin kita menuntut ilmu, semakin kita merasa diri kita hebat, diri kita mulia, diri kita alim. Maka ilmu itu bermanfaat. Dari karena itu, kepada mereka yang menuntut ilmu, terutama di pondok-pondok pesantren, belajar nahwu, belajar sorot, belajar usul fikih, belajar usul hadis, belajar usul tafsir, belajar ma'ani, bayan, dan lain sebagainya. Belum lagi belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu. Namun mereka tidak pernah mendapatkan ilmu yang seperti ini, yang membuat mereka pinandu dan kenal Allah yang alim, Allah yang kaya, Allah yang hebat. Belum mereka temukan itu, mereka pulang ke kampung, dia merasa aku hebat, aku hebat. Bahkan terbukti pulang ke kampung, ya jerulun bulan Ramadan, langsung duduk di peimaman, siap jadi imam. Ya benar, suaranya bagus, bacaannya fasih, ilmu fikihnya benar, memang nggak salah. Tapi hatinya nggak kenal dengan Allah. Hatinya nggak memandang yang hebat adalah Allah, yang alim adalah Allah, yang sangat dipuji adalah Allah. Nggak kenal itu, malah dia suka dan senang merasa dirinya hebat, dirinya alim, dirinya mulia. Bahkan berusaha keras inya karena merasa mulia, merasa alim, merasa hebat, mencari-cari dan meminta-minta pujian, sanjungan, karena dia merasa dirinya alim, alim nahwu, alim sorab, hafal Quran, hafal hadis, bermacam-macam ilmu memang dikuasainya, tapi enggak mengenal Allah. Maka saat dia jadi imam, bukannya ibadah, bukannya menjadi hamba, tapi dia ingin menjadi Tuhan. Nah, dari karena itu dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali memberi nasihat kepada para penuntut ilmu agar ilmu yang bermanfaat ini terdahulu daripada yang lain-lain. 13 tahun Nabi di Mekah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Hai manusia, orang yang ada di Mekah, jadikanlah dirinya hamba. Yang jadi Tuhan hanya Allah. Hamba tak punya apa-apa. Jangan muncul rasa alim, jangan muncul rasa hebat, jangan muncul rasa ini dan itu. Yang semua milik itu miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang alim miliknya Allah, yang sugih miliknya Allah. Itu yang berhak berucap berkata seperti itu Tuhan, bukan hamba. Adapun hamba, pantasnya pertama jangan menjadi Tuhan. Ini ilmu bermanfaat yang pertama.
yang membuat kita dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, lalu memuji. Yang hebat siapa? Allah. Yang mulia hebat Allah. Yang agung siapa? Allah. Mulut ini Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, selalu seperti itu. Malah toler ampih karena melihat. Mata hatinya merasakan kehebatan Allah. Mata hatinya seperti meminum minuman lezat tentang kisah kebesaran Allah, kisah kemuliaan Allah. Itu yang muncul dalam pandangannya, itu yang terasa di hatinya lebih lezat dari air-air yang ada, yang pernah diminum dengan lezatnya. Ini masyarabul awliya. Ini masyarab, minumannya orang-orang saleh. Jadi mulut ini subhanallah, Allahu Akbar, dayang sembahyangnya 1000 rakaat. Karena mulut ini malas untuk berhenti memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu berkabir, alhamdulillah katsira, subhanallah, 2 rakaat salam salat lagi, 2 rakaat salam salat lagi, 2 rakaat salam. Kenapa? Ya karena telah dikenalnya dan ilmu yang mengantarkan dia seperti itu. 2, ilmu yang bermanfaat supaya pekerjaan kita bujur. Bagaimana cara berwudu, belajar. Bagaimana cara sholat, belajar. Karena ilmu yang membuat kita bujur itu ilmu yang bermanfaat. 3, ilmu yang bermanfaat yang melahirkan sebuah akhlak agung dan mulia. Akhlak yang sumbernya adalah wa aslul adab syuhudun naqsi fi anfusihim wa syuhudul kamal li ghairihim. Akhlak mulia itu dasarnya memandang diri penuh kekurangan, memandang orang semua telah sempurna dan punya kelebihan. Ini aslul adab. Adab kepada Allah, Allah nggak salah, kita yang salah. Adab kepada orang, orang semua sempurna, kita yang banyak dosa. Nah, ini yang dimaksud al-ilmun nafi'u, ilmu yang bermanfaat, wa huwa, maksudnya al-ilmu billah wa sifatihi wa asma'i, ilmu mengenal Allah, ya tadi. Wal ilmu bi kaifiyati ta'abbudi lahu, dan belajar cara yang benar untuk beribadah kepada Allah. Pedagang dengan ilmunya, petani dengan ilmunya, yang rajin sholat dengan ilmunya. Jangan jadi petani nggak tahu ilmunya, nah, berarti nggak akan dapat kebaikan dan keberkahan. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Pedagang kada be ilmu, betanam kada be ilmu, sembahyang maginnya kada be ilmu, banyak luput pada bujurnya. Jangan nang sembahyang adzan aja mun kada be ilmu, banyak luput pada bujurnya. Bacaannya gini nyata dah memadahkan inya luput. Hayya 'alas salah. Salah bedulu sudah kayak apa? Hayya 'alas salah. Ujar mah luput bedulu ya Pak. Hayya 'alal falah. Hagonol. Mari ke perumahan. Apa? Kalau falah hapuang itu mari sholat. Orang yang makrifat kepada Allah dipanggil, cepati, sekarang waktunya ngomong sama Allah. Sekarang dibuka pintu, diberi izin masuk ke hadrat Allah, berpender satu demi satu kepada Allah. Mereka semua masya Allah dengan segera ingin melaksanakan hal itu. Hayya 'alas shalah. Lakas. Sekarang waktunya dibuka untuk ngomong sama Allah. Akhirnya mereka jangankan sembahyang wajib selesai sudah, enggak, tambah lagi sembahyang sunat, tambah lagi sembahyang sunat. Kenapa? Ini waktu ngomong sama Allah. Sedangkan mulut mereka didasari hati yang kenal sama Allah, enggak mau berhenti memuji Allah.
Kenapa jadi disuruh? Hayya 'alal falah. Bila sudah ngomong sama Allah, salat apa niat, apa maksud? Memuji Allah. Berarti dalam salat jangan terpikir minta dipuji. Memuji Allah. Yang hebat Allah, yang agung Allah, yang mulia Allah. Berarti jangan terpikir minta dipuji. Minta jangan. Kenapa? Karena memuji. Dan waktunya memuji, bukan minta dipuji. Hayya 'alas shalah. Ayo kasih. Sekarang waktunya memuji Allah. Ngomong. Lalu kaifiyatit ta'abbud, kita belajar cara ngomongnya. Apa yang pertama? Allahu Akbar. Disambung doa iftitah. Disambung Fatihah. Disambung surah. Prosedurnya apa? Sampai assalamualaikum warahmatullah. Jelas? Nah, ini adzannya kata berilmu, yaitu camu. Allah, ini itu aja bilang panjang benar. Sampai sebilah rokok habis belumnya lagi. Matapan itu. Kodoko mati salah, kodoko mati salah. Artinya mati salah. Kayak apa? Karena ada belajar. Siapa kata belajar? Pokoknya luput. Luput. 3. Watta'addub baina yadayhi. Nah, dan arti ilmu nang bermanfaat at-ta'addubu baina yadayhi. Berakhlak. Lawan Allah berakhlak, lawan makhluk berakhlak. Sama Allah berakhlak, belajar mengerti, jangan minta dimengerti. Allah memanaskan, panas suhu, belajar mengerti, jangan bertanya ada apa, kenapa, jangan. Langsung belajar mengerti aja. Allah pasti punya alasan. Allah pasti punya cara dan alasan yang baik di dalamnya, pasti. Wa sya'nul ilah al-uluhiyah la ya'lamuhu illa hu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tuhan, sya'nul ilah al-uluhiyah. Apapun yang dikerjakan Tuhan, ya haknya Tuhan. Jangan ditanya ada apa dan kenapa. La yus'al. Belajar ngerti. Ini adab sama Allah. Ini aturan yang harus kita bawa bila dekat dengan Allah. Kadang-kadang musim panas, musim hujan, kadang-kadang disugihakan, kadang-kadang dimiskinkan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasul. Jangan tanya lawalim wa kaifa qawlu dhil hamid ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq. Kenapa ini panas? Ada apa ini? Kenapa? Itu sama orang itu sepertinya menyalahkan sama Allah. Belajar. Ini adab sama Allah. Adab sama makhluk. Memandang yang tua lebih mulia dari kita. Memandang yang muda lebih mulia daripada kita. Memandang orang yang Islam lebih mulia dari kita. Memandang orang gila lebih mulia dia daripada kita. Semua orang kita muliakan dan kita agungkan. Kenapa? Karena itulah adab. Itulah akhlak. Nah, ilmu yang seperti ini alladzi yanbasitu bis-sadri syu'a'uh. Ilmu ini akan memancar di dalam hati cahayanya yang terang benderang. Ini yang jadi petunjuk. Al-ilmu nur. Ini yang membimbing kita dekat dengan Allah, membimbing kita benar melakukan ibadah, membimbing kita punya akhlak dan budi pekerti. Ini yang yambasitu bis-sadri syu'a'u. Jadi payat tasi'u. Dada ini seperti lautan yang sangat luas, yang tak bertepi. Apapun yang dilakukan oleh Allah kepada dirinya, dia tidak pernah menganggap beban dan masalah. Allah.
kereda beban, kereda masalah. Seperti banyu laut dimasukkan kotoran tahi itu tidak merubah kesucian. Ya, tahi seton timbai ke laut boleh kita wudhu, asal jangan tahinya nan diwuduakan. Hanya dikikih dulu kan gitu, nah di anu dulu, disisihkan dulu. Kenapa? Karena laut dimasukkan itu kotoran sekalipun 1 ton tidak merubah akan kesuciannya. Hati yang berilmu manfaat, apapun yang masuk dalam hidupnya tidak mempengaruhi dia untuk tetap belajar mengerti. Ini yang disebut al-alim, al-allamah, al-bahru, yang hatinya bagaikan laut, yang selalu belajar ngerti. Nah, jadi itu tadi laki bini pasti karena nang laki becari dapat duit selawi ribu aja, nang bini belajar untuk mengerti itu pasti belajar memandang kebaikan, kadang memandang kejelekan. Orang mengerti itu kan kayak itu, orang yang mengerti atau belajar mengerti, belajar memandang kebaikan itu orang mengerti. Kesiannya lakiku mulai isukan tulak sampai sore, kulihat perjuangannya, bepanas behujan, aku kadang melihat selawi ribunya, aku melihat perjuangannya. Datang laki cium tangannya, masya Allah. Ini orang mengerti, ini orang ngerti. Kalau melihat selawi aja, selawinya aja dosa boleh dia nang laki itu kesian asa dikerokot dinosaurus hati ini. Suara bini yang sepertinya tajam dari sembilu menyayat hati, luka. Selawi ini jelas dan boleh. Padahal dari pagi sampai sore bepanas behujan, carikan harta yang halal, bulik ke rumah. Aturannya belajar ngerti. Oh, kesian lagi aku. Yang kedua ujar bini, sayang, terima kasih kau telah berikan aku harta yang halal. Seandainya hari ini ulun kada dapat harta yang halal, ulun ridha lapar, kada apa. Selapar-lapar ulun masih kada lawas jua menyandang. Kada apa-apa. Tapi mun pian bawakan ulun duit nang haram, tapi sekalipun banyak, ulun kena masuk neraka. Ulun ridha menyandang lapar daripada harus menyandang neraka. Laki ni kayak ini belama senang dengarakan suara bini. Ini mengerti namanya, ini mengerti. Ini ilmu. Yatasya, apapun masalah luas, punya hati. Dia enggak merasa dapat beban, dapat masalah. Bininya pulang yang ulahakan kupi sejam singcungulan kupi. Sakalinya mengantuk teguring di higa dapur nang bini jeneng laki. Masya Allah, kesiannya bini undak koyuhan ke dapur sudah cuma mata sebelah 5 watt aja. Rupanya teguring sapo menggarak yang bangun yang terela kakak menyuruh ikam anu mulahakan kupi. Ini mengerti, ini nang mengerti. Oh, ini mulahakan kupi, mau berdadas karena anak membahagiakan laki itu. Tak tulung aja, ubaya diminum lah. Jangan laki, hancur muha. Uyah, rupanya kayak apakah berdadas? Ini berdadas nih, membuat terbuat uyah. Ngeren mata nih kakauran juga mengantuk. Asa iya, sudah wadah uyah lon wadah bulan itu tatai. Mau buat laki, tapi jangan laki. Makasih sayanglah, masya Allah. Seumur hidup kada pernah ku minum kopi nang kayak ini. Artinya ngerti, melihat positifnya dari negatif. Payat siap.
dada ini luas. Dada ini luas. Wa yansyarihu. Lalu insyarah, lapang, luas, senang, gembira, damai, tenang. Kenapa? Ngerti. Belajar ngerti sama Allah. Dada ini akan luas. Belajar memandang kebaikan. Dada ini akan luas. Jangan coba-coba memandang aib dan kekurangan. Nabi Isa bersama sahabat berjalan terus berjalan, bertemu di pinggir jalan bangkai yang berbau busuk. Sahabatnya bilang, baunya bangkai ini. Nabi Isa bilang, putihnya giginya. Kullun yunfik ala ma'in. Seseorang akan ngomong sesuai hati. Kalau hatinya bagus, ngomongnya seperti itu. Cirat, teko isinya kopi, kalau dituang yang keluar kopi. Cirat, teko isinya teh, dituang yang keluar teh. Hati yang suci, keluar kata-kata pengertian. Insya Allah. Kullun yunfik ala ma'in. Jadi belajar ngerti itu ilmu, ngerti itu ilmu. Mun kadang mengerti berarti belum alim lagi. Apalagi aku alim, aku harat, aku hebat, orang harus menuruti aku. Orang yang ngerti aku, kada aku ngerti orang tuh kada alim lagi. Kada alim. Biar bolang kayak para bola. Nya alim tuh kada harus berpakaian ulama juga. Ya. Nah, wa yansyarihu lil Islam, untuk tunduk dan mengerti kepada Allah. Ya Allah, ini hebatnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Hebat, hati yang luas. Nabi itu orangnya kada pernah bepender apa-apa lawan Allah. Dalam laku tingkah dekat dengan Allah, apa ujar Tuhan? Siap. Apa ujar Tuhan? Siap. Apa ujar Tuhan? Siap. Gak pernah berpikir buat dirinya. Rasulullah setiap waktu, setiap saat, maqam, fana dan bakonya yang sempurna, siang malam yang dipikirkannya Allah dan umat, bukan dirinya. Ini maqam bakonya Sayyidina wa Habibina Muhammad. Bukan hanya fokus kepada Allah, tapi beliau mampu mengingat umat. Ketika mengingat umat masih nggak lupa sama Allah. Ketika mengingat Allah nggak lupa sama umat. Memandang makhluk tidak lupa kepada Allah, memandang Allah tidak lupa kepada makhluk. Ini Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Saat menjadi hamba, beliau telah berusaha dan sempurna. Pikiran beliau siang dan malam, bagaimana Allah senang, bagaimana umat senang. Karena beliau memahami antara Allah dan umat, umat dan Allah lain tapi sama, sama tapi lain. Ini bahasa tauhid. Rasulullah alim banget. Makhluk ini dipadahkan mazhar Allah. Iya, ia lain, lain iya. Itu kan kalau belajar sifat 20, siapa yang sempurna duduk di sini? Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Yang melihat makhluk enggak lupa sama Allah, yang melihat Allah enggak lupa sama makhluk. Makamnya sudah syuhudul kathrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kathrah. Puncak dari semuanya. Enggak lagi mikirkan diri saat jadi apa? Gimana Allah senang, gimana umat senang. Ini Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Dia tidak pernah mikirkan diri ini harus apa. Nabi Musa bukan menghina, beliau masih berucap, ngomong, Rabbis shrah li sadri. Tuhan, lapangkan dadaku. Sayyiduna wa Habibuna Muhammad telah lupakan dirinya untuk selama-lamanya. Allah, malah turun ayat, alam nashrah laka sadri. Allah. Wajar kalau Allah lebihkan beliau dari yang lain-lain. Wajar kalau Allah muliakan Rasulullah lebih daripada yang lain-lain. Kata Habib Hussein,
Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, apa bedanya aku dengan Muhammad? Perbedaan aku dengan Muhammad apa bedanya? Katanya Allah, hai Musa, kamu mencari ridhoku, kamu menginginkan ridhoku, sedangkan aku dengan Muhammad, aku ingin mencari ridhonya. Apa yang diridhoinya, itu yang kukerjakan. Apa yang dia senang, itu yang kukerjakan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Atarda ya habibi, atarda ya habibi. Nabi Musa mencari ridhonya Allah. Allah tidak akan menjadikan langit, engkau hai kekasihku ridha apa tidak? Allah tidak jadikan bumi, kekasihku kau ridha apa tidak? Kalau Nabi ridha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini bedanya aku, kata Allah, dengan kamu, dengan Nabi Muhammad. Sampai kelebihan-kelebihan yang diagungkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Tepalit umat Nabi Muhammad ini udah kada kau dilawani sudah. Udah Allah berbuat demi Nabi Muhammad. Allah melakukan apapun ridhonya Nabi Muhammad. Ini kekasih yang agung, ini kekasih yang mulia. Tuhan Rabbul Alamin tidak berbuat apa-apa kecuali ridho seorang makhluk yang bernama Sayyidina wa Habibina Muhammad. Ini kehebatan Nabi Muhammad. Ini nabinya kita. Dan kita yang kebetulan beruntung luar biasa menjadi umat Nabi Muhammad, nama kita ada di Al-Quran. Kuntum khaira ummat. Kalian sebaik-baik umat di muka bumi. Betapa bahagia hati, betapa senang hati. Quran Allah memuji kita di dalam kitabnya. Kuntum khaira ummat. Kenapa khaira ummatin? Bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebesaran keagungan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan siang dan malam, pagi dan sore, kita jangan lupakan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Kita agungkan, kita puji, kita sanjung. Yang siang dan malam tak pernah hati beliau, tak pernah pikiran beliau memikirkan diri beliau sedetik pun. Yang ada di benak beliau Allah dan umat, dan yang pikirannya siang dan malam Allah, umat, Allah, nggak pernah mikirkan diri sendiri. Alam nashrah laka sadrak. Nah, supaya hati ini lapang, dada ini luas, apa amalan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alam nashrah laka sadrak. Pikiran kita belajar mengerti, Allah pasti punya alasan yang baik dalam hal ini. Jangan tanya apa-apa lagi. Begawi kada sing payuan, pasti ada alasan yang baik. Apa pokoknya pasti ada apa pasti. Jangan kita tergoda dengan lalu menimbulkan ada apa Tuhan, kenapa Tuhan ulun sudah begawi kayak ini siang malam pagi sore kenapa kada payu juga ini akan menggores hati, ini akan menyakiti hati. Kenapa Tuhan kayak ini, kenapa Tuhan maka ulun sudah kayak ini kenapa. Pertanyaan seperti ini akan membuat kita bisa jadi pemusuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar untuk mengerti. La yus'alu amma yaf'al. Jangan pernah tahu alasan kenapa Allah berbuat seperti ini. Cukup jawabannya aja yang dicari. Belajar mengerti. Apa maksudnya? Pandang dan yakini alasannya pasti ada hikmat dan kebaikan di balik ini. Kada pernah panas Indonesia sepanas ini suhunya. Pasti ada kebaikan. Semua pasti mengandung hikmat. Belajarlah meneguk hikmat. Belajar meminum hikmat, kita akan merasakan manisnya hidup dan kehidupan. Tapi kalau mencoba menelan pahitnya mempadu kehidupan, tunggu, hati pun akan kada nyaman. Nang diikut juga hampadu.
Kenapa yo kayak ini? Kenapa yo kayak ini? Tuh tajilat ampadu sudah. Yalah. Wa yankashifu 'anil qalbi qina'uh ay ghita'uhu wa gishawatuhu. Fatazulu anhu syukuk wal awham. Dan terbuka dari hati ini tutupan yang menutupi dan melindungi hati hingga hilanglah ragu dan sangka-sangka. Kenapa? Karena mengerti sepertinya sudah terjawab segala masalah. Kalau sudah ngerti nggak lagi syukuk, ragu-ragu, nggak lagi waham, karena ngertinya apa? Pasti ada hikmatnya. Jadi kada lagi bingung, ini kenapa ada apa? Kalau kenapa ada apa? Yo ini itu syukuk wal auham, ragu-ragu lagi, nggak yakin, masih lagi bertanya-tanya. Nah, terutama pengantin perlu ilmu yang bermanfaat. Yalah. Kenapa? Ya karena jalani hidup ini dengan Allah kita bergaul. Kalau nggak mengerti Allah, malah Allah suruh ngerti kita, udah tahual terus. Tuhan, kita suke, kada dibari Tuhan, awas pian Tuhan lah ya. Pian ini kada adil, kurang nang lain pian bari, kenapa ulun kada pian bari, kenapa musuh berat ka ulun nih? Wah, kayak itu kan kasarnya ngomong akhirnya sama Allah, walaupun hati mulut kita diam, tapi hati ini beburinik terus. Ini pertanyaan timbul, tapi pertanyaan ini seperti menyalahkan. Kenapa pian kayak ini Tuhan? Ada apa pian kayak ini? Kayak menyalahkan. Harusnya dijawab, pasti ada hikmatnya, pasti ada rahasianya. Selesai. Sesakit apapun. Ya. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Qala Malik bin Anas radhiyallahu anhu, "Laisal ilmu bi kathratir riwayah." Yang namanya ulama bukan banyak hafal. Bukan. Orang alim itu bukan banyak hafal. Bukan banyak ilmu di kepalanya sini, enggak. Innamal ilmu nurun. Ilmu itu ialah satu bimbingan dan petunjuk yang membuat inya kenal Allah, punya akhlak, dan benar berbuat ibadah. Yaqdhifuhu Allah fil qulub. Allah lemparkan itu nur ke dalam hati setiap orang. Wa innama manfaatul ilmi, hanya saja manfaat kita menuntut ilmu, an yuqarriba al-'abda min rabbih, bahwa si hamba tadi jadi kenal dengan Tuhan, jadi ngerti dengan Tuhan. Nah, itu ilmu hebat. Biar kada hafal Quran, biar kada apalagi Quran hafal, tafsirnya hafal, hadis hafal, nahwu bisa, sorof bisa, balaghah bisa. Ilmu ini ada nih kodenya, nih kuncinya. Kalau ilmu nahwu aja, ilmu sorof aja, ilmu Quran hafal dari alif lam mim sampai qul a'udzu birabbin, tapi sombongnya kada katulungan. Yo Allah. Pokoknya bila sembahyang maghrib tuh ayatnya Yasin. Asian jamaah, ungol je jamaah, jangan tahun lah kada langgar. Inya menampayakan dirinya hafal, gatal hatinya ini menampayakan, inya hafal, inya bisa. Nah, oleh karena itu di Hadramaut kata almarhum abah guru, mereka itu kadang-kadang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada namanya Nabi Hikmat, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini mereka kayak ngomong, kayak bapendar. Ada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jemaah Allah. Ini bungol sekampungannya ini. Ya lah, bungol sekampungan. Kenapa? Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Saya kau aja panggil nama Allah. Nang lain bang pulikan.
menampayakan. Masya Allah, Masya Allah. Manfaat ilmu nang bermanfaat kita kenal Allah, kita ngerti Allah. Nah, tenang dicari. Sekolah di manakah di aras kah di manakah? Nih nang dicari. Wa yubaiduhu an ru'yati nafsi, dan menjauhkan dia dari merasa dirinya hebat, dirinya adil, dirinya mulia, dirinya. Nah, ini yang dicari, rasa yang membuat kita tahu diri, rasa yang membuat kita kenal Allah. Nah, itu ilmu, itu ulama. Nah, wadzalika, bermula itu tadi, kenal Allah, mengerti Allah. Kenal Allah, siapa yang hebat? Allah. Siapa yang alim? Allah. Siapa yang mulia? Allah. Siapa yang sempurna? Allah. Puji, hebat engkau ya Allah, mulia engkau ya Allah, luar biasa, muntung ini ke itu ya. Tak pernah berpikir mau minta dipuji. Ini orang kenal, ini orang alim, dan belajar ngerti. Kayak apa aja kelakuan Tuhan, inya pinandu pasti punya alasan, pasti punya kebaikan, pasti ada hikmat. Nah ini wadzalika, cara seperti itu, ghayatu sa'adatih wa muntaha talabih. Ini puncak keberhasilan dan keberuntungan orang menuntut ilmu, dan puncak dari yang dia tuntut. Apapun, mau nahu, mau sorab, mau hadis, mau Quran, mau itu semuanya, malah tambah ilmu, tambah melihat kealiman Allah. Tambah ilmu, tambah melihat kealiman Allah. Bukan tambah ilmu, tambah seorang nang alim. Cium tangan dah aja, blok-blok fotokopi. Nyawa bilang ada mahasiswa, ndak tahu kada nyawa. Pokoknya 70 turunan mati jadi hantu. Amunnya kabul, siapa nang berdahulu didapatinya? Seorang juga. Nah ini kenapa? Karena rasa harap, rasa hebat. Nah oleh karena itu, mari kita mau di majelis taklim menuntutnya, mau di pesantren menuntutnya, mau sama siapapun menuntutnya, satu yang benar kita kejar, kita kenal Allah dan tahu diri. Itu dulu pondasi, agar kita jangan sampai makin punya ilmu makin jauh dari Allah. Jauh terus, jauh. Kenapa? Ngaku alim, ngaku sugi, ngaku hebat, lalu menuntut minta dipuji, minta disanjung, minta dimuliakan, minta diagungkan. Waduh, iyalah. Kayak laki-laki nih, sebagai suami merasa bahwa laki itu hebat, lalu merasa hebat, lalu bini kemudian disuruhi tunjuk sana tunjuk sini. Bilanya kada masih didoakan mati jadi hantu. Jangan. Iyalah. Masya Allah, Masya Allah. Wa muntaha talabihi wa iradatihi. Nak tahu kan? Jadi kadang-kadang kita ini kan, menghafal nahu. Itulah akhir dang, ini alat, ini bukan tujuan. Belajar sorab, pala palu, kepala ngilu, ini alat. Bahkan hafal sorab, hafal nahu dari al-kalamu wal lafzul murakkab sampai wa alamatul khafdinya seberataan, hafal habis nih. Wal mahfud salasatun, mahfudun bil harfi, mahfudun bil idhafah, mahfudun bil tabi. Semenyan apa? Lalu rasa alim. Nah ini malah menjauh dari ilmu. Ini menjauh. Hafal hadis, innamal a'mal binniyat. Kemudian lagi ini ngomong wajib mana hafalan hadis. Hafal Quran lawan ayat dan surahnya ulang. Surah ini ayat sekian, surah ini ayat sekian, surah ini ayat sekian. Hafal, oke. Tapi di hati bila merasa hebat, merasa harap, itu belum lagi ilmu yang bermanfaat. Itu malah ilmu yang menjerumuskan. Nabi berdoa, aku berlindung dari ilmu nang kada bermanfaat.
ilmin la yanfa'u. Nah ini, jadi ini dulu dasar. Arti ilmu nang bermanfaat, nang kita perlukan, nang menyelamatkan kita, membuat kita kenal dengan Allah, lalu memujinya. Membuat kita mengerti dengan Allah, lalu kada pernah memutus hubungan dengannya. Kayak apa kelakuan Tuhan kada pernah ditinggalkan. Kayak apakah perbuatan Allah kada pernah dibahas. La yus'alu amma yaf'al. Nah, ya kan? Allah betapa agung. Ya julen tadi Sayyiduna wa Habibuna. Kalau yang pernah belajar amal ma'rifat, belajar ilmu ma'rifat, coba siapa yang kita kagumi? Sayyiduna wa Habibuna. Yang mampu syuhudul kathrah fil wahdah wa syuhudul wahdah fil kathrah. Yang di otaknya beliau hanya Allah dan umat dan Allah, enggak ada yang lain daripada itu. Yang siang dan malam beliau berkata, bahkan menjelang ajal tiba, ummati ummati. Yang ketika lahir keluar dari rahim sang ibu, sajidan syakiran hamidan Allah. Beliau orangnya sudah punya akhlak sujud yang tawaduknya luar biasa. Sujud Nabi itu hatan lahir syakiran, sifatnya enggak pernah selalu mengeluh dan selalu merasa cukup dalam hidup dan kehidupan. Syukur. Hamidan, tidak pernah bertanya, malah makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Bayi sudah punya aplikasi yang seperti itu. Fawada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Allahumma salli wa sallim mubarak alaih. Lahir Nabi tampannya luar biasa seperti bulan purnama. Sujud memancar dari beliau sampai ke ufuk langit yang ketujuh, nur. Yang waktu itu bidan ibunya Abdurrahman bin Auf membidani Rasulullah langsung kasar. Melihat Rasulullah, melihat Syria, melihat dunia, kasar. Sidin melihat ini, melihat Hadramaut, melihat Persia, semua. Kenapa? Megang Sayyidina wa Habibina. Allahu Akbar. Bayi itu kemudian diarak oleh malaikat dengan waktu yang singkat secara penglihatan, tapi lama dalam kenyataan, seperti kejadian Isra dan Mi'raj. Sepertinya ringkas, cepat, tapi sebenarnya ceritanya panjang. Inilah kuasa Allah. Padahal Isra Mi'raj itu belum dingin lagi Nabi berabah, bebulik sudah. Namun kisahnya Nabi singgah satu tempat, Nabi sholat di tempat itu, Nabi sembahyang di Masjidil Aqsa, Nabi memuji-muji, naik ke langit pertama, bepender dulu langit teruk sampai bertemu Allah. Yang mukhalafah ngomong-ngomong, bulang-bulik pulang. Namun dalam pandangan mata cerita itu ringkas, namun penuh faktanya, ceritanya panjang. Begitulah ketika bidannya Rasulullah, kemana kau bawa bayi ini? Ilal masyriq. Panjang nih cerita, diperlihatkan ke seluruh orang yang di masyriq timur. Pokoknya inilah Nabi yang ditunggu, inilah Nabi yang dirindukan, ini semua binatang pun tahu. Ke barat lagi, datang lagi, katanya bidan, kemana kau bawa bayi? Ilal maut. Ini Sayyiduna wa Habibuna. Allah, Allah, rindu hati. Dalam Maulid Ad-Dibai, semua binatang ngomong sama Allah. Ketika
ketika seseorang berkata, ya Yazid, kasihan Rasulullah lahir tanpa ayah. Apa kata binatang? Rasulullah lahir bukan yatim. Semua orang merindukan, ingin menjaganya. Semua orang ingin memeliharanya, walau hanya sebentar. Wahai Tuhan, kami binatang minta izin, izinkan kami walau sebentar menggaduh memelihara Rasulullah. Semua binatang, semua ikan di laut, semua burung yang di udara ngomong sama Allah, minta kesempatan ngambil berkat. Tapi apa jawab Allah? Hai semua makhluk, aku telah mengambil keputusan pada asal bahwa yang menjaga dan memelihara kekasihku Halimatus Sa'dah, yang didahului oleh Suwaibatul Aslamiyah. Beruntung mereka berdua menjadi ibu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suwaibatul Aslamiyah pernah menyusui Rasulullah. Halimatus Sa'diyah pernah menyusui Rasulullah. Ibu beliau pun pernah menyusui Rasulullah. Mereka orang beruntung yang luar biasa keberuntungan. Siapa? Menjaga dan memelihara kekasihnya Allah. Nah, ini bulan-bulan Maulid, jadi kita harus tumbuhkan cinta kita, kagum kita paling kadang kagum. Siapa gerak Nabi Muhammad ini? Sehebat apa gerak Nabi Muhammad ini? Hebat, luar biasa, yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk manapun. Beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ngertinya sama Allah aja Allah, nggak pernah ngomong, nggak pernah minta apa-apa. Kata Allah ini, ya. Kata Allah ini, ya. Allah pun bila menegur kekasihnya, afallahu anka ya habibi. Aku tidak marah kepadamu, hai kekasihku. Aku tidak benci kepadamu, hai kekasihmu. Kalau bisa engkau berbuatnya seperti ini. Allah, Allah. Cinta Allah luar biasa. Ini nabinya kita, yang sudah menunggu di alam barzakh, yang sudah menunggu di alam akhir, yang bertanggung jawab atas umatnya. Karena di benak beliau Allah dan umat, umat dan umat. Yang memandang umat gak terdinding memandang Allah. Yang memandang Allah tidak terdinding memandang umat. Antara Allah dan umat, itulah pandangannya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Itu luar biasa, ngerti terus. Diludahi orang tersenyum, ya Allah, jaka luput kada apa-apa. Ini pidik masih sanggup. Allah disumpahi oleh Yahudi, didustakan, padahal sedang menyuapi. Lawan tangan lembutnya. Jadi Yahudi itu selalu megang tangannya Rasulullah, lembut seperti kapas. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu penipu, padahal yang nyuapi beliau kada menggatar. Kita sekolah emosi ini naik, bisa mau-mau nengini menyuapi, nengini nempeleng. Hari-hari ketahuannya ketika Sayyidina Ali wafat Rasulullah bertanya, apa yang biasa Abah lakukan? Kepada istrinya Fatimah radhiyallahu anha. Katanya Sayyidatina Fatimah, Abah selalu memakani Yahudi itu. Mendengar sehari ya Sayyidina Ali itu. Pak, ini menyuap ini pemotongannya ini Muhammad, hapus dia situ, mau mati dah sudah ini diam. Hapus dia situ, ini menyambat itu kan. Bebaya menjapai tangan Sayyidina Ali, teang di lapasnya. Lain ini yang menyuapi aku. Lain karena tangan ini kasar. Lain diam ya Sayyidina Ali ini sudah jakannya manusiawi basariah. Bangsat ini nyambati banar di hadapan sudah. Diam Sayyidina Ali. Akhirnya terucap kata, kamu tahu siapa yang nyuapi kamu? Siapa yang memakani kamu hari-hari?
Dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Terkejut dia, betapa akhlak agungnya Nabi besar Nabi Muhammad. Sayyidina Ali hanya sehari bermamai langsung. Tukin sekali suap aja juga. Sekali suap aja mbah itu menjapainya tangan lainnya. Karena tangan baginda itu kenal, familiar benar di tangannya. Kayak ininya orangnya lain kan. Karena Nabi nggak pernah ngomong, Nabi nggak pernah bicara ketika menyuapi. Jadinya ada kenal suara Nabi, cuma tangan Nabinya final. Walau anna sa'ayna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya setiap detik, setiap hari, setiap waktu kita memuji Rasulullah, maka hukumnya wajib. Kenapa? Ya wajar. Siapa gerang dulu Nabi Muhammad nih? Orang hebat, orang agung, orang mulia. Ada tandingannya kan? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, semua kedada apa-apanya bukan menghina. Itulah makom, itulah kedudukan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Yang bendera keselamatan di tangan beliau, yang surga dan seluruh isinya miliknya beliau, yang semuanya sidin yang mengatur siapa yang masuk, siapa yang keluar. Ini siapa? Nabinya kita. Ini nabinya kita. Mari kepada kita semua orang Indonesia, terutama Kalimantan Selatan, gembirakan hati karena menjadi umat Nabi Muhammad. Gembirakan hati karena nama kita telah dipuji di dalam Al-Quran dengan sebutan kuntum khaira ummatin. Kalian umat yang paling bagus di muka bumi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua, kalian umat yang paling aku senangi dan aku cintai di muka bumi. Syukur, tapi kita sadar. Kenapa kita jadi begini? Kenapa diagungkan, dimuliakan? Umur kita pendek, tapi pahalanya berlipat ganda. Umur kita sedikit, satu kebaikan melebihi pahala-pahala yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang, malaikat, semua akan bergentar. Nah, takutan, gugup. Bila nyawa siapa? Umat Nabi Muhammad. Takutan taruhannya. Nabi agung, Nabi mulia. Nah, dari karena itu mudah-mudahan ini dulu yang kita bisa sampaikan. Ilmu yang bermanfaat, ilmu membuat kita dekat dan kenal diri kita, kenal dengan keadaan diri dan dekat dengan Allah Subhanahu